Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Isros Malina. Apa kabarnya pagi ini? Ya, semoga sehat semua dan jangan lupa tetap jaga kesehatan melalui protokol kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang rangkuman tema 4 subtema 2 untuk kelas 5. Adapun kompetensi dasarnya dan tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa diharapkan dapat menerapkan, menghargai hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Untuk bahasa Indonesia, siswa dapat membuat pantun sesuai ciri-cirinya. Kemudian untuk IPA, siswa dapat memahami dan menjelaskan gangguan yang terjadi pada sistem peredaran manusia. Yang keempat, IPS, yaitu siswa dapat memahami, menjelaskan, dan menerapkan tentang interaksi manusia dan lingkungan. Kemudian yang kelima adalah SBDP tentang pola tari dan juga properti. Selanjutnya untuk PPKN, kita masih membahas tentang isi dari sila keempat Pancasila, yaitu permusyawaratan. Dalam menentukan keputusan bersama, ada 3 hal yang perlu dilakukan, yaitu satu, musyawarah untuk mufakat, yang kedua itu voting, pemungutan suara, dan ketiga aklamasi. Jika musyawarah dan voting tidak terlaksana, maka persetujuan secara lisan oleh semua anggota melalui aklamasi. Dan hal ini sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita ketika pemilihan ketua RT, pemilihan ketua Karang Taruna, kepala dusun, kepala desa. Nah, sesuai pengalaman kalian, bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala dusun atau kepala desa di tempat kalian? Nah, silahkan kalian ceritakan ya, ditulis di dalam buku tulis. Selanjutnya bahasa Indonesia, kita masih membahas tentang pantun. Pantun adalah puisi Indonesia lama, Melayu, yang terdiri dari 4 baris. Di sini ada 2 macam pantun, ya. Kalian bisa melihat perbedaannya. Akan saya bacakan. Yang ke-1, jalan-jalan membeli selasih, dibuat es, aduh segarnya. Ketua RW telah terpilih, semoga hidup damai sentosa. Yang kedua, saat malas dan tak bertenaga, jangan diam seperti pagar. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Nah, ini adalah jenis-jenis pantun yang dari ciri-cirinya bisa kita simpulkan bahwa yang pertama adalah pantun bersajak ABAB. Artinya, vokal yang ada di setiap barisnya itu berpola ABAB. Yang ke-1 sama dengan yang ketiga, yang kedua sama dengan keempat. Atau yang pantun kedua bersajak atau berrima AAAA. Diakhiri dengan vokal yang sama setiap barisnya. Untuk yang kedua, satu bait terdiri dari 4 baris. Yang ketiga, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang keempat, 2 baris pertama adalah sampiran, dan yang kelima, 2 baris akhir adalah isi. Nah, untuk membuat pantun, yang kita lakukan pertama kali adalah membuat isinya dahulu. Kita buat dulu baris ketiga dan keempatnya, sesuai tema yang akan kalian pilih. Contoh yang pertama, Ketua RW telah terpilih, semoga hidup damai sentosa. Kemudian tugas selanjutnya adalah mencari sampiran yang kira-kira pola suku katanya sama dengan baris yang ketiga, dan juga untuk baris kedua, sampiran kedua itu sama dengan baris keempat. Diisinya dulu, barulah kita cari sampirannya dengan kata-kata yang puitis. Tugas kalian selanjutnya adalah kalian tentukan nih dari tema kedua pantun tadi itu apa. Kemudian tugas kalian adalah membuat pantun bertema kesehatan. Selanjutnya IPA, kita akan mempelajari tentang gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Darah sendiri terdiri dari 3 bagian. Ada 3 bagian penting di dalam darah. Pertama yaitu darah. Darah terdiri dari ke-1 plasma darah. Plasma darah itu tersusun dari 92% air dan 8% sisanya adalah karbon dioksida. Tugas utama plasma darah adalah mengangkut sel darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh bersama dengan zat makanan. Dan juga fungsi plasma darah adalah untuk menyeimbangkan volume darah serta kadar elektrolit
dan juga mineral yang ada di dalam darah. Yang kedua adalah sel darah merah atau juga eritrosit. Jadi darah itu tidak merah saja, ya, karena ada bagian-bagiannya. Eritrosit ini sesuai di dalam gambar bentuknya bulat dan ada cekungan di tengahnya. Sel darah merah jumlahnya sangat banyak, melimpah, dan fungsinya dia memiliki protein di dalamnya yang namanya hemoglobin. Dan tugas hemoglobin sendiri membantu sel darah merah membawa oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi oksigen yang kita hirup ini ya sampai ke jantung itu melalui sel darah merah. Kemudian sel darah merah juga membawa karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru untuk selanjutnya dikeluarkan lalu hidung. Selanjutnya yang ketiga adalah sel darah putih, disebut juga leukosit. Sel darah putih ini lebih sedikit dibanding sel darah merah, namun punya fungsi yang sangat penting di dalam tubuh karena dia bertugas melawan virus atau kuman-kuman penyakit seperti bakteri, jamur. Nah, jadi fungsi sel darah putih adalah memproduksi antibodi yang membantu memerangi zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Yang keempat adalah keping darah atau trombosit. Kalian sering dengarkan kalau ada orang sakit karena trombositnya menurun. Trombosit berperan dalam pembekuan darah atau koagulasi ketika tubuh terluka. Kelebihan trombosit dapat menyebabkan penyakit stroke dan serangan jantung. Tapi sebaliknya, jika kekurangan trombosit dapat menyebabkan perdarahan hebat karena darah sukar membeku, contohnya seperti sakit hemofilia. Nah, ini adalah fungsi dari darah, yaitu pertama alat pengangkut makanan dan oksigen, menjaga suhu tubuh tetap stabil, mengedarkan air, mengedarkan getah bening, menjaga kestabilan suhu tubuh, dan mengatur keseimbangan asam basa. Selanjutnya yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri dari 3 bagian, ya. Merah ini namanya pembuluh darah arteri. Gunanya, fungsinya mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dengan mengedarkan oksigen. Kemudian yang biru yang sebelah kanan adalah pembuluh darah vena atau darah balik aorta. Dia itu besar dan fungsinya mengalirkan darah yang mengandung CO2 menuju jantung. Kemudian pertukarannya itu terdiri dalam pembuluh kapiler, pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel jaringan tubuh. Dan yang ketiga adalah jantung. Seperti kita ketahui, nah jantung bentuknya seperti ini ya. Ada 4 ruang, yaitu ada 2 serambi, atrium, dan juga 2 bilik. Nah, untuk mengetahui selanjutnya, kalian bisa membuka lagi pelajaran yang sudah lewat. Selanjutnya, gangguan pada organ peredaran darah. Pertama, anemia atau kekurangan darah merah. Ya, anemia yang dialami oleh anak-anak sebagian besar di seluruh Indonesia karena mereka kurang makan sayuran dan juga bisa disebabkan oleh cacingan. Jadi untuk mengatasinya, kalau orang yang anemia itu ya banyak-banyak makan vitamin B atau sayuran bayam. Kemudian yang selanjutnya adalah tekanan darah rendah. Tekanan darah rendah atau hipotensi. Tekanan darah rendah, maksudnya gangguan ini disebabkan karena terjadinya penurunan tekanan darah. Selanjutnya adalah leukemia. Nah, leukemia ini sering juga kita dengar sebagai kanker darah. Gangguan ini disebabkan sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali. Jadi darah putihnya sangat-sangat banyak sehingga sel darah putih itu memakan sel darah merah. Jadi sel darah putih itu ketika sedikit dia sangat berfungsi, tapi ketika banyak maka terjadilah kanker darah atau leukemia. Selanjutnya adalah penyakit jantung atau tekanan darah tinggi yang sering kita dengar hipertensi. Hipertensi atau gangguan tekanan darah tinggi ini disebabkan karena tekanan darah diakibatkan adanya penyempitan pembuluh darah.
Jadi pembuluh darah yang harusnya lancar itu sempit, ada gumpalan-gumpalan yang menghalangi jalur darah sehingga terjadilah tekanan darah tinggi. Itu sangat berhubungan juga dengan jantung koroner ya. Jantung koroner ini gangguan jantung disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Jadi di dalam jantung itu tersumbat oleh lemak darah atau kolesterol sehingga aliran darah yang harusnya lancar itu terhalang ya, sehingga timbullah penyakit jantung koroner. Gangguan peredaran darah karena keturunan, yang ke-1 adalah hemofilia dan yang kedua adalah thalassemia. Itu tulisannya kurang ya. Hemofilia adalah gangguan yang disebabkan kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku. Ya, kekurangan trombosit tadi. Ya, biasanya ini keturunan. Seperti yang kita ketahui, seorang tokoh dunia yang mengalami sakit hemofilia yaitu Ratu Victoria, ratu dari Inggris. Namun, jadi ketika dia luka, darahnya itu tidak bisa cepat membeku. Jadi darahnya terus saja mengalir pendarahan. Tapi sekarang penyakit hemofili ini bisa diobati. Kemudian yang kedua adalah thalassemia. Thalassemia adalah bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Jadi inilah penyakit-penyakit darah karena keturunan. Nah, di situ ada gambar kalau ada seseorang yang memiliki bawaan sakit thalassemia, dia menikah, kemudian anak-anaknya insya Allah ya akan ada yang membawa gen sakit thalassemia. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan menurut Hendrik L. Bloom. Pertama, faktor perilaku. Ya, faktor perilaku menjaga perilaku hidup bersih dan sehat seperti sekarang ini. Kita harus sering-sering cuci tangan ya, karena kuman-kuman supaya tidak masuk ke dalam mulut dan juga terhindar dari virus-virus, contohnya virus corona. Kemudian memakai masker, sering bersih-bersih, tidak merokok, kemudian makan makanan yang sehat, mencuci air dengan air yang mengalir, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah faktor pelayanan kesehatan. Ketersediaan fasilitas kesehatan dengan mutu pelayanan yang baik akan mempercepat derajat kesehatan masyarakat. Dengan adanya fasilitas yang mudah terjangkau, contohnya seperti puskesmas. Kemudian yang ketiga yaitu faktor keturunan. Faktor keturunan, banyak penyakit yang dapat kita cegah misalnya dengan cara membersihkan lingkungan, seperti penyakit gula darah, diabetes, atau hemofili. Itu bisa dicegah dengan kita menjaga pola hidup yang sehat dan mengatur pola makanan. Kemudian yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang bersih sangat berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Beberapa penyakit yang sering menjangkit masyarakat itu karena mereka hidup di lingkungan kumuh, seperti demam berdarah, gatal-gatal, infeksi saluran pencernaan, dan pernapasan. Usaha pencegahan gangguan alat peredaran darah, pertama yaitu olahraga. Dengan olahraga tubuh kita akan mengeluarkan panas, ya, menghasilkan kalori. Nah, otomatis lemak-lemak darah yang menempel yang ada di dalam saluran darah itu akan mencair, menjadi keringat, menjadi air seni, dan melancarkan metabolisme dalam tubuh kita. Oksigen mengalir dengan lancar, tidak ada sumbatan, tidak ada halangan, sehingga terhindar dari penyakit hipertensi, darah tinggi, ataupun jantung koroner. Kemudian yang kedua adalah makan makanan yang teratur. Banyak-banyak makan sabu-sabu ya. Sabu-sabu itu bukan obat terlarang, tapi sayur buah, karena gunanya untuk melancarkan metabolisme di dalam tubuh kita. Selanjutnya, istirahat yang cukup, jangan terlalu banyak main HP sampai malam ya, karena istirahat yang cukup juga untuk melancarkan metabolisme darah dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya, bagaimana sih usaha yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan alat peredaran darah? Oke, silakan tuangkan ide kalian di dalam buku.
Selanjutnya untuk IPS kita akan membahas tentang interaksi. Interaksi adalah hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik yang pertama adalah interaksi manusia dengan lingkungan alam. Di situ ada gambar seorang petani. Petani bekerja untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya sebagai mata pencahariannya dengan berinteraksi dengan lingkungan, ya, dengan lingkungan biotik, nanam padi. Selain petani juga banyak ya, ada nelayan juga berhubungan dengan lingkungan alam. Yang kedua adalah interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokoknya, manusia tidak lepas dari kegiatan ekonomi seperti jual beli, ya, transaksi di pasar. Kemudian yang ketiga adalah interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Sebagai makhluk sosial, kita juga harus menjaga hubungan baik di lingkungan masyarakat kita. Contohnya kegiatan kerja bakti, rewang, gotong royong. Kemudian yang selanjutnya adalah interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Budaya itu berakar dari adat istiadat, kebiasaan manusia nenek moyang kita, ya. Dari situ kita berinteraksi dengan melestarikan budaya. Nah, sekarang bagaimana kita melaksanakan interaksi dengan lingkungan alam, ekonomi, sosial, dan budaya? Itu contohnya sudah ada, tinggal kalian tulis saja, ya. Selanjutnya adalah SPDP, seni budaya. Kita masih membahas tentang properti. Properti tari adalah segala perlengkapan tari yang dapat meningkatkan nilai keindahan sekaligus memperdalam makna yang disampaikan dari suatu tarian. Itu ada contohnya tari kupu-kupu dengan properti selendang. Kemudian ada tari menggunakan panah. Ada gerak 1 dan gerak 2, mereka menggunakannya dengan pola lantai. Nah, yuk kalau gitu kita coba peragakan gerakan 1 dan 2 di atas, atau bebas deh ya. Kalian memperagakan gerak tari dengan kreasi kalian sendiri dengan memakai properti. Baiklah, demikian sumber pustaka ini diambil dari buku guru, buku siswa, dan buku